Kemudian saya timpa lagi warna yang lebih gelap lagi, warna dark brown di ujungnya. Sekarang untuk bagian bawah mata, dari ujung belakang ditarik ke depan. Jadi untuk mengarsir eyeshadow itu lebih bagusnya dari belakang ke depan, jadi yang depan tidak ngeblok. Nah, bagi teman-teman biasanya itu kan di bawah area mata itu kan kadang sering nge-crack dan pecah kan. Solusinya adalah kamu rapikan dulu menggunakan ujung jari, baru kita aplikasikan, entah itu bedak tabur atau eyeshadow atau dan lain sebagainya. Karena biasanya yang paling rentan nge-crack itu adalah hidung dan bawah mata. Yang di bawah sini, otomatis biasanya teman-teman itu sering kan nemuin model yang punya smile line. Nah itu solusinya teman-teman itu di sini, area sini smile line ini setipis mungkin menggunakan foundation. Lebih bagus tidak perlu menggunakan foundation, ditinggalkan kalau memang punya smile line. Kalau kan dia punya smile line, kamu make upnya tebal, foundationnya sudah tebal, setebal batu bata ya, semeter ya. Nanti buat senyum pecah sayang. Jadi kalau punya smile line lebih baik saya sarankan untuk dikasih aja. Kamu kasih bekasnya aja. Di spon itu kan biasanya masih nempel kan, bekas foundation. Nah kamu tul gitu aja. Jadi nggak perlu kamu pedulikan dia. Oke, sekarang saya akan ke bagian
bulu mata. Sakit. Nah, poin paling penting untuk kita yang memiliki profesi make up atau profesi tata rias kecantikan, pertama adalah kenyamanan klien. Jadi teman-teman itu jangan hanya, kalau misalkan teman-teman dapat job, dapat klien, kita make upin klien, jangan kita itu fokus ke make up. Maksudnya gini, udah bodoh amat, mau dia sakit, mau dia ngantuk, mau dia apa, bodoh amat, templok aja terus sampai berhasil, sampai selesai. Dia ngomel nggak perlu tutup. Gali. Jadi kalau misalnya gini ya, teman-teman kalau make up itu harus sering tanya ke klien, sayang ada yang sakit nggak? Ada yang nggak nyaman nggak? Kalau ada yang sakit ngomong ya. Jadi kita sama-sama enak, kita sama-sama kliennya juga nyaman, enak, kitanya juga nyenak gitu loh. Jadi kita tahu kesalahan kita di mana. Karena kita adalah make up artist atau penjual jasa, bagian pelayanan. Jadi kita harus melayani sepenuh hati. Jangan ngejar duitnya, orangnya kagak mau. Oke, kita lanjut pasang bulu mata. Di sini aku menggunakan bulu mata hits. Nanti siapa yang mau? Siapa yang mau bulu mata hits? Mau? Yakin? Tunggu aja, nanti akan saya bagi-bagi. Saya menggunakan HN nomor HN34, serinya 34. Karena saya lebih suka yang natural, tidak suka yang 3D. Nah, cara ngelem bulu mata itu ada tekniknya sendiri, yaitu dari tulangnya, ini tulangnya, ya. Kita sejajarin gini, lalu ke atas, atasnya sini, jangan yang di bawah, tapi di atas. Jadi posisinya ini sejajar, terus di atas. Kayak gini. Karena kenapa kok di atas, kenapa nggak di bawah? Karena yang atas adalah fungsinya untuk menempelkan antara bulu mata asli dan palsu dengan kulit yang bagian atas. Jadi nanti tidurnya, maksudnya pemasangannya tidak tidur, naik jadinya.
Rasa Jawa loh. Jadi pemasangan bulu mata itu kita harus modelnya harus pandangannya ke bawah atau merem. Biasanya teman-teman kalau masang bulu mata dari depan atau dari belakang atau dari tengah? Bagus. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, nggak semuanya harus dari tengah. Ciri-cirinya misalkan matanya matanya panjang, matanya sipit, matanya kecil, itu nggak semuanya disamaratakan pakai yang tengah, lewat jalur tengah maksudnya. Jadi kalau memang matanya kecil dan pengen matanya itu lebih panjang, masangnya dari belakang. Nah, sekarang saya menggunakan layer yang kedua. Oke, sambil lemnya mengering, aku akan lanjut ke bagian lipstick. Pertama, biasanya saya menggunakan warna yang
Ini ya, nude. Aku suka yang nude kayak gitu. Sini, saya. Nah, setelah ini saya akan timpa warna yang lebih tua dikit. Boleh diingat ya, berapa layer saya menggunakan warna lipstick. Yang bisa jawab benar, dapat. Berapa layer Bu? Aku les. Nggak bisa. Nggak bisa diulang kembali sayang, udah terlanjur. Harus diperhatikan ya. Bentar. Dapat hadiah dari Ibu Ketua. Ini saya. Oke. Nah, sekarang aku timbang lagi. Dihitung, ayo. Buruan hitung. Ada berapa, ayo? Bu, brandnya apa Bu lipstiknya kalau boleh tahu? Saya pakai Ines. Ines, set. Ya, Lume Colors, Natcha Beauty. Okay. Oke, sekarang aku timpa lagi. Timpa dengan warna yang sama nggak Bu? Beda. Tentunya semua warna berbeda, tidak sama. Kalau ditimpa dengan warna yang sama itu berarti tidak ombre namanya, tidak di mix. Oke, sekarang aku mau kasih lip gloss dari Natcha Beauty. Biar kulitnya lembab, bibirnya lembab, nggak kering. Karena ini musim dingin, jadi harus perlu dibasahin dikit. Biar lembab. Apa yang tadi? Kok dengar basah-basah langsung
Oke. Sekarang kita koreksi menggunakan concealer. Nah, cara mengoreksi lipstik yang berantakan, model harus posisi tersenyum karena kulitnya biar tertarik. Nah, lalu kita arsir dikit demi sedikit bagian-bagian yang kurang rapi. Dilakukan hal yang sama setelah mengoreksi menggunakan concealer, akan kita timpa menggunakan loose powder. Oke. Coba mulai sayang. Sampai sini ada yang bertanya? Ini belum saya koreksi loh ya. Ada pertanyaan? Barangkali teman-teman mau bertanya. Nah, biasanya kan teman-teman tuh kalau make up tuh sering ngoyo ya. Sering kadang kecoret eyeliner lah, apalah gitu kan. Sering kan? Ada yang tahu solusi paling cepat dan rapi? Apa? No. Kalau saya pakai cotton bud. Cotton bud dikasih air sedikit, langsung misalnya pada titik ini, misalnya ini yang kecoret kan, kamu langsung kayak gini, diputar sedikit, dia akan nempel di sini tanpa membekas, lukanya hilang. Mulai tasnya. Atas lagi. Oke. Bareng. Oke. Mulai lagi. Oke, mulai ke atas lagi sih. Oke, naik ke atas. Nah, biasanya kan teman-teman ya, kalau kena
eyeliner matanya. Kamu tinggal pencet aja bagian ujungnya. Nanti otomatis dia akan menempel di cotton pad. Jangan diusruk-usruk ya, kayak menggosok nyuci baju. Nanti sakit. Jadi cuma kita pakai cotton pad, kita pencet ujungnya, udah selesai. Eyeliner kamu sama. Jangan gerak rodanya sampai lebar lagi. Udah cantik-cantik. Oke, setelah ini aku akan kasih highlighter. Brandnya apa? Pakai Hojo aja, Hojo. Naik ke atas. Berasnya dari mana? Dari Arman Armano dong. Disebutkan dong Bu, jadi kan mana tahu kami member boleh juga pakai produk sama. Boleh pakai Arman Armano otomatis ya. Selain menghasilkan make up yang bagus, make up yang bagus itu tergantung pada toolsnya. Kalau toolsnya kaku juga au. Ya otomatis tidak bisa maksimal.
Nah, biasanya kan kalau pakai highlight itu teman-teman langsung lurus atau ada berapa titik? 3 titik kemana aja? Oke, terus? Oke. Jadi kalau sampai dari sini, ujung di sini, terus di sini, kemudian di sini. Jadi kalau sampai tarik ke sini, terus disambung lagi dengan konturnya yang terlalu tegas, maka jadi angka 11. Jadi kaku, nggak elegan, jadinya kaku. Dilihat itu kurang gimana gitu. Iya, kaku aja, kayak apa, boneka. Nah, ini namanya bele artis. Artis aja punya bele loh, apalagi kita. Iya, belek artis namanya. Keren kan? Yang ngasih nama siapa? Oke, sekarang kita akan finishing dari eyeliner. Oke, coba sedikit saya, ya sedikit. Oke, nah sekarang saya akan pasang bulu mata bawah. Sekarang tinggal finishing
pakai maskara. Maaf ya, agak berantakan karena tadi terlalu semangat buka loose powdernya, jadi semua mabur. Sekarang pasang bulu mata bawah. Oke. Nah, biasanya ini adalah
yang paling terakhir saya menggunakan glitter spray dari Natya Beauty si mungil. Adakah alternatif lain Kak selain itu? Ada. Kamu pakai powder juga boleh. Iya. Selesai. Nah, sekarang materinya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kak, cara pengambilan agar pipi yang cabi itu bisa terlihat tirus. Cara pengambilannya bagaimana? Bukan cara pengambilan. Yang tepat adalah cara mengaplikasikan. Nah, bagi pipi yang cabi atau pipi yang tembem, pipi yang lebar ya, bagi teman-teman biasanya yang posisi wajahnya itu gemuk, kalau pengen wajahnya terlihat tirus, dia pakai kontur. Nah, pengambilan kontur dia akan dari ujung cuping telinga yang di bagian sini ke ujung bibir. Jadi posisinya gini, paling tepat. Kalau posisinya dia tersenyum, dia akan tersenyum, tulang pipinya akan terlihat. Jadi kita akan mengikuti arah tulang pipi tersebut. Jadi plek-plek kayak gitu. Nah, boleh dari atas ke bawah, tapi lebih tepatnya, lebih bagusnya dari atas ke bawah. Tapi posisinya kamu akan naik. Posisinya naik seperti ini. Ini kan dari sini. Nah, posisi kamu ambil dari sini kan. Tapi posisi kamu naik, jangan turun. Posisinya kamu ngambilnya naik, ngeblendnya ke atas, jangan turun. Iya, ada pertanyaan? Satu lagi. Iya. Yang dari sini rahang itu. Iya. Dari rahang juga sama. Sampai bisa dari sini ke sini, tapi posisinya juga sama, ke atas, jangan turun, ke atas. Posisinya ke atas. Kamu bisa turun ke sini atau ke sini. Posisinya kamu bisa ambil dari mana aja, yang penting kamu nyaman. Ada pertanyaan lagi? Makasih. Yang lain ada pertanyaannya? Ya? Cara ngatasin make up yang longsor gitu loh Kak. Kamu mau kalau make up longsor? Make up longsor itu biasanya diakibatkan dari beberapa hal. Pertama adalah komposisi. Yang kedua, kurang bersih kulitnya, sebelumnya nggak dibersihin. Yang ketiga, dia ada pemakaian krim atau skincare. Itu adalah biasanya yang pertama kali di teman-teman temui kayak gitu. Yang kalau misalnya dia make up client, kamu harus konsultasi dulu. Muaa atau make up artist itu sebelum make upin klien dia akan konsultasi. Pertama, ada keluhan pada waktu jerawat, breakout, ada kulitnya masalah dengan kulit, masalah sensitif dan lain sebagainya. Itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Karena kita harus akan mencegah suatu hal sebelum hari H, minimal 3 hari sebelum hari H. Kita harus mengetahui. Karena apa? Kalau misalnya kita mengetahui kulitnya sedang breakout, sedang jerawatan, kita akan mengatasi sebelum hari H. Solusi apa yang kita cari? Kayak gitu. Kamar Kak, kalau misalnya udah terlanjur longsor itu apa harus Dihapus, ya dihapus. Kamu hapus dulu bagian yang longsor, kamu timpa lagi dengan loose powder. Biasanya kalau longsor itu kulit berminyak juga bisa mengakibatkan longsor. Dia beruntusan juga mengakibatkan longsor. Terus kombinasi atau komposisinya make up nggak sesuai juga bisa mengakibatkan longsor. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan make up itu bisa longsor. Terutama adalah pakai skincare. Tapi kalau dia bisa mengaplikasikan skincare-nya dengan baik, maka dia nggak akan longsor. Jadi semua harus pinter bagaimana cara mengatasi situasi seperti ini. Makanya harus belajar.
Ada pertanyaan lain? Oke, setelah tidak ada pertanyaan, saya akan mengakhiri materi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak materi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman bisa lebih lebih belajar lagi ke depannya. Jangan pernah patah semangat buat kita semua, karena apapun yang terjadi di masa depan adalah berawal dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.